Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak. Halo Pak Rum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rum, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu, berkat doa Ibu. Alhamdulillah. Nah Bapak, sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Baik Bu. Pada coaching kita hari ini, khususnya saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Saya juga akan memperhatikan bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci dan bagaimana Kuci menanggapi pertanyaan tersebut. Jangan lupa Bapak sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama untuk Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Untuk pertama kali saya ingin kembangkan adalah mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci nanti Bu. Oke. Berikut pertanyaan kedua, Pak. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik lagi yang akan diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, terakhir nih Pak. Indikator seperti apa yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching kali ini bisa membantu Kuci menemukan solusi dari permasalahannya, atau setidaknya menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Oke, baik Pak. Demikian dulu mungkin pra-observasi kita kali ini. Silahkan Bapak melanjutkan coachingnya terhadap Koce, Pak. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Sekali lagi sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rum. Apa kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar sehat Bu, luar biasa. Alhamdulillah. Keluarga sehat semua Pak? Alhamdulillah berkat doa Ibu Lucy, keluarga sehat semua. Dan bagaimana kabar Bu Lucy? Alhamdulillah kabar baik Pak. Baik Pak, izin meminta kesediaan waktu Bapak. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak sore hari ini. Ada apa ini Bu Lucy? Iya. Apa yang Ibu bicarakan pada sore hari ini dengan saya? Saya ada beberapa kendala Pak yang saya jumpai pada pembelajaran di kelas saya Pak. Minat belajar siswa khususnya belajar mata pelajaran bahasa Inggris ini sangat rendah Pak. Jadi sore ini Bu Lucy mau berbicara tentang permasalahan minat belajar bahasa Inggris siswa di sekolah Ibu yang masih rendah. Seperti itukah Bu Lucy? Betul sekali Pak. Baik Bu Lucy, jadi apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita pada sore hari ini? Saya berharap mendapatkan solusi dan langkah terbaik untuk memotivasi siswa agar berminat dan bersemangat untuk belajar bahasa Inggris Pak. Baik Bu, jadi Bu Lucy berharap mendapatkan solusi dan pencerahan agar bisa memotivasi belajar siswa, khususnya pelajaran bahasa Inggris Bu ya? Iya Pak, betul sekali. Nah, baiklah Bu Lucy, bisa Ibu ceritakan situasi ketika Ibu mengajar di kelas, bagaimana dan apa penyebab minat belajar siswa sangat rendah? Kondisi yang terjadi adalah rendahnya motivasi belajar siswa di kelas Pak, khususnya dalam belajar mata pelajaran bahasa Inggris. Adapun penyebabnya yang saya kira pertama itu masih banyak siswa yang beranggapan bahwa bahasa Inggris itu sulit Pak.
sulit sekali. Kemudian yang kedua, kurangnya kosakata yang mereka miliki sehingga siswa susah dalam memahami materi di kelas. Dan ketiga, mereka kurang percaya diri untuk praktek, Pak. Jadi kayak merasa takut salah, begitu, Pak. Oke lah Bu. Jadi minat belajar bahasa Inggris masih rendah karena disebabkan oleh beberapa faktor yang tadi Ibu sebutkan ya. Kurang percaya Mm-mm. diri, kurangnya kosakata, dan masih Mm-mm. beranggapan bahwa bahasa Inggris adalah pelajaran yang sulit. Kemudian, menurut pengalaman Bu Lucy, siswa yang Ibu inginkan itu seperti apa sih? Oke, saya berharap siswa itu memiliki semangat belajar yang tinggi, Pak, memiliki banyak kosakata dan juga mereka percaya diri dalam praktek berbicara bahasa Inggris, sehingga pembelajaran menjadi aktif dan mencapai tujuan pembelajaran. Karena seperti yang kita tahu, Pak, bahasa itu bisa karena terbiasa, Pak, bisa karena dipraktekkan begitu. Wah, luar biasa Ibu. Mm-mm. Saya sangat mengapresiasi harapan Ibu kepada siswa Ibu. Bu Lucy, jika kita buat rank skala nilai 1 sampai 10 terkait minat dan semangat belajar bahasa Inggris di kelas, berapa kira-kira jumlah nilai yang bisa Ibu berikan? Kalau saya melihat dari pembelajaran di kelas, saya rasa nilai yang bisa saya berikan hanya 5, Pak. Wah, 5 ya Bu ya. Jika seperti itu memang masih jauh dari yang kita harapkan. Iya, betul sekali, Pak. Dari kondisi yang terjadi dan beberapa penyebab rendahnya minat belajar siswa, apakah Ibu memiliki strategi atau rencana atau solusi atau langkah-langkah untuk mewujudkan harapan Ibu yang tadi Ibu Lucy sebutkan? Baik, Pak. Saya tercerahkan sekali dengan pertanyaan Bapak. Sejauh ini saya punya beberapa rencana berdasarkan pengamatan saya di lapangan. Pertama, saya akan mencoba mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa saya, sehingga pembelajaran bisa disesuaikan dengan minat belajar siswa. Kemudian yang kedua, saya bisa menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik dan metode pembelajaran yang aktif, sehingga semua siswa bisa aktif praktek langsung tanpa rasa malu, kemudian juga percaya diri, dan terakhir saya akan wajibkan siswa untuk memiliki kamus masing-masing. Ketika mereka memiliki kamus masing-masing, hal itu akan memudahkan mereka untuk mencari kosakata baru yang mereka tidak tahu artinya. Seperti itu kira-kira. Baik Bu, luar biasa sekali. Strategi yang Ibu lakukan dari rencana yang Ibu sampaikan, Ibu bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Saya sangat tertarik dan mendukung rencana-rencana yang Ibu sampaikan tadi. Dari rencana yang Ibu lakukan, apakah hambatan yang mungkin bisa Ibu hadapi? Baik Pak, terima kasih. Terkait hambatan yang mungkin saya hadapi adalah siswa perlu pembiasaan dan penyesuaian untuk bisa belajar secara aktif dan dibutuhkan kerja keras guru untuk mempersiapkan materi, media, dan metode pembelajaran yang lebih menarik, Pak. Oh ya Itu dia. betul Bu. Namun saya merasa optimis bisa baik Bu, hambatan yang Ibu hadapi perlu penyesuaian siswa dan butuh kerja keras dari guru untuk mempersiapkan media ajar. Iya, betul Pak. Namun saya merasa optimis nih Pak bisa mengatasi hambatan tersebut. Semoga saja Pak. Baik Bu, luar biasa sekali semangat Ibu. Saya sangat mendukung Iya. tersebut. Terima kasih Pak. Oke Bu Lucy, dari beberapa rencana yang Ibu sampaikan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan dan kapan Ibu akan memulai rencana tersebut? Saya berkomitmen serta berencana untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan media ajar yang menarik seperti video, PowerPoint, atau Canva. Dan saya akan memulai rencana saya untuk meningkatkan minat belajar bahasa Inggris siswa ini bulan depan, Pak. Oke, sangat menarik sekali. Lalu, apakah Bu Lucy membutuhkan dukungan dari orang lain dalam melaksanakan rencana komitmen ini tadi? Iya, tentu saya perlu dukungan dari kepala sekolah, Pak. Rekan-rekan guru yang lainnya juga. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan guru bahasa Inggris yang lain yang ada di sekolah saya untuk saling bertukar ide dan pendapat, serta saling memberikan umpan balik. Baik Bu Lucy, jadi kita bisa simpulkan bersama bahwasanya Ibu mengalami sebuah hambatan pada pembelajaran di kelas Ibu, yaitu minat belajar bahasa Inggris siswa yang sangat rendah. Dan sekarang, Ibu sudah menemukan solusi dan jalan keluar permasalahan yang tadi oleh Bu Lucy sebutkan.
Iya, betul sekali, Pak. Alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan pada sore hari ini, Pak. Baik Bu, sangat luar biasa. Jadi apa yang Ibu dapatkan pada diskusi pada kali ini? Apakah sesuai dengan tujuan di awal tadi? Ya, sangat sesuai, Pak. Saya mendapatkan pencerahan tentang bagaimana meningkatkan minat belajar siswa saya, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Saya akan mencoba melaksanakan beberapa komitmen yang tadi saya sebutkan di dalam kelas, Pak. Baik Bu Lucy, saya yakin Ibu Lucy bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Bagaimana perasaan Bu Lucy sekarang? Alhamdulillah sekarang saya merasa lega, senang, dan tercerahkan. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan rencana saya dengan baik, Pak. Oke, kira-kira 1 bulan lagi kita bisa mungkin jumpa lagi ya Bu Lucy. Baik, Pak. Saya ucapkan terima kasih, Pak, atas bimbingannya. Terima kasih sekali. Baik, sama-sama Bu Lucy. Sampai jumpa lagi bulan depan dan saya akan mendengarkan hasil cerita yang menarik dari Bu Lucy, yaitu tentang keberhasilannya dalam meningkatkan minat belajar bahasa Inggris siswa di sekolah Ibu. Baik, Pak. Insya Allah. Saya siap. Baik, sampai jumpa di sini dulu kita diskusi kita. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rum. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Lucy. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan lagi beberapa pertanyaan refleksi. Boleh ya? Ya, boleh Bu, silakan. Oke. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching ini? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan alur tersebut, saya berusaha menggali Bu Lucy untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Ya, oke Pak Rum. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi antara Bu Lucy dan Pak Rum sudah berjalan dengan baik dan alurnya juga sudah sesuai alur Tirta. Pak Rum juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Lucy sehingga Bu Lucy bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Oh, oke, ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Mungkin demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nerlis? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Pertama-tama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk hari ini Bu. Baik Bu. Baiklah Bu, pada coaching kita hari ini, khususnya saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Saya juga akan memperhatikan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee menanggapi pertanyaan tersebut. Jangan lupa sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama untuk Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu?
Potensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik Bu, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi Bu? Mungkin kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Oh, bagus ya Bu. Terakhir, indikator seperti apa yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coaching kali ini bisa membantu coach menemukan solusi dari permasalahannya atau setidaknya menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya, Bu. Baik Bu, demikian dulu pra-observasi kali ini ya Bu. Silahkan Ibu melanjutkan untuk melakukan coaching terhadap coach Bu. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya, Bu. Sama-sama Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nerlis. Ya. Begini Bu, ada yang ingin saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Miranti, silakan Bu Miranti, apa yang ingin Bu sampaikan? Ini terkait dengan metode pembelajaran di sekolah, Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional. Ceramah terus, Bu. Padahal semakin canggih, teknologi pembelajaran semakin berkembang. Tapi guru-guru masih enggan berlatih dari metode lama. Jadi nampaknya pembelajaran jadi kurang bervariasi, Bu. Oke, Bu Miranti. Jadi yang saya tangkap di sini, permasalahan Bu Miranti yang hadapi, pembelajaran kurang bervariatif, baik dari sisi metode, Janganlah model ngomong, maupun media. Bunda perlu. Terus dari percakapan ini, apa yang Ibu ingin dapatkan, Bu? Saya ingin adanya perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran, Bu. Oh, baik. Perubahan apa yang ingin Bu Miranti inginkan? Saya ingin metode, model, dan media pembelajaran yang bervariatif, misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran yang sedang banyak digunakan, atau setidaknya membuat slide presentasi PowerPoint. Jadi tidak hanya mengandalkan ceramah saja, Bu. Oke. Penggunaan metode, model, atau media yang bervariasi ini bisa kita katakan sebagai kondisi yang ideal ya, Bu. Nah, kalau diukur dari skala 1 sampai 10, kira-kira sekolah Ibu ini sekarang ada di level berapa, Bu? Sepertinya masih di level 5, Bu. Kebanyakan guru di sekolah itu adalah guru senior, jadi untuk naik ke level yang lebih tinggi itu cukup sulit. Oke, kalau begitu, kira-kira level berapa yang ingin yang bisa Bu tingkatkan agar perubahan itu nyata, Bu? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7, Bu. Level yang lebih tinggi akan sulit dicapai mengingat kondisinya. Tapi saya pikir level 7 misalnya mungkin lah, Bu. Masih mungkin ya. Jadi, oke, kalau begitu, kalau ingin mencapai level 7, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkannya, Bu. Tapi banyak mungkin lah. bisa dimulai dengan Tapi Bunda sedang belajar. mentoring atau pendampingan individu bergantian dengan rekan guru secara face to face, Bu. Ya, baik. Selain mentoring, apakah ada kira-kira strategi lain yang mungkin bisa Ibu terapkan begitu?
Kalau bukan mentoring mungkin bisa saya konsultasikan dengan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk mengadakan pelatihan atau workshop khususnya untuk peningkatan kompetensi dalam menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, Bu. Oke, jadi ada 3 opsi ya Bu, mentoring, pendampingan individu, dan pelatihan. Kira-kira dari ketiganya mana yang paling mungkin terrealisasi lebih cepat Bu? Sepertinya monitoring, Bu. Kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, waktu yang cukup, dan biaya serta narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini monitoring sepertinya lebih memungkinkan. Oke, jadi mentoring ya Bu. Baik, kira-kira mentoring apakah Bu Miranti memerlukan dengan mentoring Bu Miranti memerlukan siapa? Mungkin nanti saya minta bantuan tim guru yang ahli dalam IT atau yang sudah menggunakan pembelajaran yang bervariatif seperti Bu Amilah dan Pak Hakim, Bu. Oke, berarti Bu Miranti akan melakukan mentoring ini dengan berkolaborasi ya. Kira-kira kapan akan direalisasikan nih Bu? Insya Allah minggu depan, Bu. Saya akan berkoordinasi dengan teman-teman di sekolah terlebih dahulu. Ya oke, bagus sekali Bu Miranti. Nah, dari percakapan ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana cara menciptakan perubahan di sekolah dengan mentoring, dibantu teman guru yang ahli dalam media pembelajaran, Bu. Oke, alhamdulillah. Saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu Miranti. Semoga dengan mentoring, rencana Bu Miranti mentoring ini berjalan lancar dan membawa perubahan yang diinginkan. Saya terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas waktu, dukungannya. Semoga apa yang saya lakukan nanti bisa bermanfaat. Ya, sama-sama Bu Miranti. Jika ada yang ingin diceritakan lagi, jangan ragu untuk menghubungi saya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Nah, kalau begitu kita tutup obrolan kita dulu ya Bu Miranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nerlis. Waalaikumsalam Bu. Baik Bu, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Bu Miranti. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu sebagai bentuk dari refleksi kegiatan kita hari ini Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu di coaching ini? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan dengan alur tersebut saya berusaha menggali Bu Miranti untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Bu Nerlis, menurut saya sebagai observer, proses coaching antara Bu Nerlis dan Bu Miranti tadi sudah berjalan baik ya Bu. Dan alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Bu Nerlis juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Miranti, sehingga Bu Miranti bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah Bu, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup. Apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan Bu? Oke Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan
adalah lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nerlis. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lucy. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Miranti. Alhamdulillah baik sekali, Bu. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk hari ini. Baik, Bu. Pada coaching kita hari ini khususnya saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Saya juga akan memperhatikan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee menanggapi pertanyaan tersebut. Jangan lupa sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama untuk Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bu Miranti, terima kasih pertanyaannya. Potensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan kedua, Bu. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Baik, Bu. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, terakhir ya Bu, indikator seperti apa yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik, Bu Miranti, saya ingin coaching kali ini bisa membantu coachee menemukan solusi dari permasalahannya atau setidaknya menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Baik, Bu. Demikian dulu observasi kali ini. Silahkan Ibu melanjutkan untuk melakukan coaching terhadap coachee. Lanjutkan aktivitas Ibu. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Bu. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lucy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nerlis. Iya, Bu Nerlis, ada apa ini, Bu Nerlis? Oh, begini, Bu. Jadi saya ada yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Silakan, Bu Nerlis. Apa nih? Kira-kira ada cerita apa, Bu Nerlis? Ini, Bu, terkait pembelajaran di sekolah, Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional, ceramah. Padahal zaman sekarang zaman canggih, teknologi pembelajaran semakin berkembang. Tapi guru-guru masih enggan beralih ke metode lama begitu, Bu. Jadi nampaknya pembelajaran jadi kurang bervariasi lah, Bu. Oke, Bu Nerlis. Jadi yang saya tangkap permasalahan yang Bu Nerlis sampaikan adalah pembelajaran yang kurang bervariatif. Begitu ya, Bu ya? Ya, Bu. Baik dari segi metode, model, maupun media pembelajaran. Terus Bu Nerlis, dari percakapan ini apa yang ingin Ibu dapatkan?
Saya ingin ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran, Bu. Baik, perubahan yang seperti apa nih Bu Nerlis yang Ibu inginkan gitu? Saya ingin metode, model, dan media pembelajaran lebih bervariatif. Misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran yang sedang banyak digunakan, setidaknya membuat slide, PPT, PowerPoint lah Bu. Jadi tidak hanya menggunakan metode ceramah saja. Penggunaan metode, model, atau media yang bervariasi ini bisa kita katakan sebagai kondisi yang ideal ya Bu ya. Kalau diukur nih Bu Nerlis dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira sekolah ibu sekarang ada di level berapa? Sepertinya masih ada di level 5 lah Bu. Karena kebanyakan guru-guru di sekolah itu ada yang guru senior. Jadi untuk naik ke level yang lebih tinggi itu kayaknya cukup sulit, Bu. Oke, kalau begitu kira-kira level berapa yang bisa ditingkatkan agar ada perubahan yang nyata, Bu Nerlis? Ya, mungkin bisa ditingkatkan ke level 7, Bu. Karena level yang lebih tinggi itu kayaknya sulit dicapai mengingat kondisinya. Tapi mungkin di level 7 itu masih mungkin lah, Bu. Kalau ingin mencapai level 7, apa yang bisa Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut, Bu? Ya, sebenarnya saya masih memikirkannya, Bu. Tapi mungkin bisa dengan mentoring atau pendampingan individu, bergantian dengan rekan-rekan guru, face to face lah, Bu. Oke, Bu Nerlis. Selain mentoring nih, kira-kira apakah ada strategi lain yang mungkin bisa Ibu terapkan? Ya, Bu. Kalau bukan mentoring, mungkin bisa saya konsultasikan dengan kepala sekolah, kemudian mengadakan pelatihan atau workshop, khususnya untuk peningkatan kompetensi dan penggunaan media pembelajaran yang bervariatif, Bu. Oke, jadi ada 3 opsi ya Bu ya, mentoring, pendampingan, dan pelatihan. Kira-kira dari ketiganya mana nih yang paling mungkin terrealisasi dengan cepat, Bu? Ya, sepertinya mentoring, Bu. Kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang ya, Bu. Jadi waktu yang cukup juga dan biaya serta narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mentoring sepertinya itu lebih memungkinkan, Bu. Baik, Bu Nerlis. Kira-kira untuk mentoring, apakah Bu Nerlis memerlukan dukungan dari pihak pihak mana saja mungkin gitu? Iya, Bu. Jadi mungkin nanti saya meminta bantuan dengan teman-teman guru yang ahli IT lah, Bu. Yang sudah menggunakan media pembelajaran yang bervariatif seperti Bu Amalia atau Pak Hakim mungkin, Bu. Oke, Bu Nerlis. Berarti Bu Nerlis akan melakukan mentoring ini dengan berkolaborasi ya, Bu ya. Nah, kira-kira kapan akan direalisasikan, Bu? Insya Allah dalam minggu ini, Bu. Minggu depan lah. Saya akan berkoordinasi dengan teman-teman dulu di sekolah. Bagus sekali, Bu Nerlis. Nah, dari percakapan kita nih, Bu Nerlis, kira-kira apa yang Ibu dapatkan nih? Banyak sekali, Bu. Saya mendapatkan gambaran bagaimana cara menciptakan perubahan di sekolah dengan mentoring dan dibantu dengan teman-teman guru yang ahli dalam IT dan media pembelajaran. Alhamdulillah. Saya tunggu kabar selanjutnya ya, Bu ya. Semoga rencana mentoring berjalan lancar dan membawa perubahan yang diinginkan. Ya, terima kasih banyak, Bu, atas waktunya dan dukungannya. Semoga apa yang saya lakukan nanti bisa bermanfaat. Sama-sama, Bu Nerlis. Jika ada yang ingin diceritakan lagi, jangan ragu untuk menghubungi saya ya, Bu ya.
Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Kalau begitu, kita tutup obrolan kita dulu ya Bu Nerlis. Assalamualaikum Bu Nerlis. Iya Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lucy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Miranti. Tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Nerlis. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan refleksi ya, Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching hari ini? Baik Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, dengan alur tersebut saya berusaha menggali Bu Nerlis untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Bu. Oke Bu Lucy, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi antara Bu Lucy dengan Bu Nerlis sudah berjalan dengan baik dan alurnya sesuai dengan alur Tirta. Bu Lucy juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Nerlis sehingga Bu Nerlis bisa menemukan solusi dalam permasalahannya. Coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami lagi proses ataupun alur dari Tirtanya sendiri, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Nah, itu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.